Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel BH Korslet. Gimana kabar hari ini guys? Asupan Indomie setiap akhir bulan sudah lancar? Oke, kali ini saya akan mengulik sebuah film yang diproduksi pada tahun 1980. Film ini berjudul Begadang Karena Penasaran. Dibintangi oleh adik kandung dari Rhoma Irama, yaitu Dedi Irama, dan didukung oleh pemeran-pemeran terkenal pada zamannya seperti Diana Yusuf, Paramitya, Bong Harjatmo, Amina Cendrakasih, Aspal Puat, Bokir, Fatima Maria, Hadi Purnomo, Hamid Arif, Karjo Asirise, Marlia Hardi, dan masih banyak yang lainnya. Film percintaan yang berdurasi 93 menit ini disutradarai oleh Lilik Sudijo dan diproduseri oleh Leonita Sutopo. Oke, sebelum lanjut, masuki alam bawah sadar Anda semakin dalam dan semakin dalam lagi. Dan bayangkan sebuah jenis buah, yaitu buah Markisa. Mari kita saksikan. Kak Dani, kau tentu tak akan mengingkari janjimu kan? Dikisahkan, Dani yang diperankan oleh Dedi Irama dan Mariati yang diperankan Paramitya adalah sepasang kekasih yang saling mencinta. Tapi hubungan mereka ini guys, sangat ditentang oleh bibinya Mariati. Mariati sendiri sudah diasuh oleh bibi dan pamannya sejak kecil, semenjak orang tua Mariati meninggal dunia. Kalau Yati sih, menurut bagaimana orang tua saja. Di rumahnya, Bibi Mariati telah menerima lamaran dari keluarga Pak Rahmat, orang kaya di kampungnya yang mempunyai anak bernama Rahman. Rahman ini adalah anak yang manja dan kekanak-kanakan. Kemungkinan disebabkan oleh pola asuh yang salah dari orang tuanya nih guys. Kalau Yati nggak mau bagaimana? Sebenarnya Paman Mariati tidak sependapat dengan istrinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Paman Mariati sudah masuk dalam organisasi ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Selamat siang, Bu. Siang. Puncaknya, saat Dani datang ke rumah Mariati dan ingin menyampaikan niatnya untuk melamar Mariati, Bibi Mariati malah menghina dan melarang mereka berhubungan lagi karena Dani tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jangan dekati dia lagi. Selamat siang. Dani pun pergi dan memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Mariati yang kecewa mendengar keputusan bibinya ini kemudian menangis dan berlari masuk kamar dan berencana untuk kabur dari rumah bibinya ini. Di hari berikutnya datanglah Rahman yang datang membawa oleh-oleh kain baru untuk bibinya Mariati sambil memamerkan mobil baru yang baru dibelikan ayahnya. Ketika akan memanggil Mariati di kamarnya, Sudah ditunggu Mas Arjuna nih. Bu, Rahman. alangkah terkejutnya mereka karena Mariati sudah tidak ada di kamarnya dan meninggalkan sepucuk surat yang memberitahu kalau dia sudah pergi mencari Dani dan tak akan kembali lagi. Sudahlah, Bu, jangan menangis. Sementara itu, di Jakarta, Dani mencari nafkah sebagai seorang pengamen bersama beberapa anak-anak jalanan. Ketika ia sedang bernyanyi di depan sebuah rumah yang cukup mewah, ternyata pemilik rumah tersebut adalah Diana, seorang penyanyi yang cukup sukses. Mendengar dan melihat potensi bakat Dani yang sangat besar, Diana pun menawarkan Dani untuk tinggal bersamanya dan berjanji akan melatih dan mengorbitkan Dani menjadi seorang penyanyi terkenal. Dengan gembira, Dani pun menerima niat baik Diana. Iya, setuju. Di tempat lain, Mariati yang juga sudah sampai ke Jakarta berusaha untuk melamar pekerjaan menjadi seorang pembantu, tapi tidak satupun yang mau menerimanya. Dani pun sudah diorbitkan oleh Diana, dan mereka berdua menjadi pasangan duet yang fenomenal. Namun Diana heran yang selalu melihat Dani begadang, dan Dani mengatakan kalau dia begadang karena penasaran dengan keadaan kekasihnya di kampung. Dan aku akan terus begadang sampai penasaranku hilang. Betul, Den. Ban belakang gembos. Di suatu malam, di saat Yati tengah berjalan sendiri, kemudian datanglah 4 orang pemuda yang ingin memperkaos Yati.
Beruntung, Yati ditolong oleh seorang pemuda bernama Tono yang kebetulan ban mobilnya bocor di tempat itu. Kemudian Tono membawa Yati pulang ke rumahnya. Selamat pagi, Nak. Saya begadang karena penasaran, Pak. Di tempat Diana, di mana Dani tinggal, ia sedang berbincang-bincang dengan Pak Bokir, salah seorang pembantunya Diana. Pak Bokir berniat untuk menolong Dani yang begadang karena penasaran untuk membawa Mariati ke hadapan Dani dengan cara mendatangi dukun langganannya di sebuah goa. Di sana, Pak Bokir malah diajak bermantap-mantapan oleh asisten dukun tersebut. Asisten dukun tersebut sangat bohai, tetapi alangkah terkejutnya Pak Bokir karena ternyata asisten dukun tersebut berubah menjadi sesosok tengkorak hidup. Dan lebih terkejut lagi, ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Pak Bokir saja. Ya, mimpi. Waduh. Dan malam berikutnya, Diana pun mengutarakan perasaannya kepada Dani. Tapi Dani belum bisa menerimanya, karena Dani masih penasaran dengan kekasihnya yang di kampung. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Maka pada keesokan harinya, Dani pun datang ke rumah bibinya Mariati di kampung. Melihat Dani yang sudah sukses, bibi dan paman Mariati sempat pangling dan kemudian menceritakan semua kejadiannya kepada Dani. Di sini, bibi Mariati pun sudah menyesali sikapnya selama ini kepada Yati dan berjanji bila menemukan Yati, dia tidak akan memaksanya lagi untuk menikah dengan Rahman. Saya akan berusaha mencari Yati sampai ketemu. Dani pun berjanji akan menolong mencari Mariati dengan cara membuat iklan dan menyebar foto-foto Yati di koran-koran. Tentu saja dengan bantuan Diana. Di tempat Tono, Mariati pun berterima kasih dengan kebaikan hati Tono dan ibunya. Dan diam-diam, Tono pun jatuh hati kepada Mariati. 346 minutes later. Tono dan ibunya sedang merawat Yati yang sedang demam. Pada saat itu, Ibu Tono melihat berita di koran kalau keluarga Yati sedang mencari Yati. Kau jatuh cinta padanya, bukan? Kau temui keluarganya. Keesokan harinya, Tono pun datang ke rumah Diana mencari Dani sesuai alamat yang dicantumkan di koran. Diana dan Dani sempat bersandiwara sebagai sepasang suami istri dan mengaku bila Mariati adalah adik mereka. Akhirnya Dani pun bertemu dengan Yati. Ketika melihat Dani kekasihnya, sakit Yati pun sembuh. Ayo kita pulang. Dan mereka berdua pulang ke kampung menemui paman bibinya Yati. Tinggallah Tono dan Diana yang saling bertatapan. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah mereka. Tamat.